بسم الله ما شاء الله لا يسلك الخير إلى الله. بسم الله ما شاء الله لا يسلك السوء إلى الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من إنس فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحييكم بتحية الإسلامية، تحية مباركة، تحية أهل الجنان وتحية فيها السلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا. صلى عليك الله بارئك الذي بك ينشفع خصنا وحبانا مع آلك الأطهار معدن سرك الأسمى فهم سبل النجاة همانا وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصله لولائه ألوانا والتابعين لهم بصدق ما هدى هذه المودة هيج الأشجانا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. رب زدنا علما ويقينا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشع من نفس لا تشفع من دعاء لا يرفع من عين لا تضمع ومن آية لا يستجاب لها. اللهم اكرمنا بالحفظ والفهم آتينا ما سمعنا ونظرنا وقرأنا شيئا من العلم والقرآن حفظنا وفهمنا. اللهم اكرمنا برسل صوت ونغمة آتينا ما سمع الناس صوتا يزداد لك في قلبي بك في قلبي. اللهم اكرمنا برزق حلالا طيبا مباركا وارزقنا من حيث لا نحتسب. اللهم إنا نسألك علما لدنيا ومشرى وصافي هاديا وهاب يا كريم ويخرج عبد الله إلى الله بصير بالعباد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Mukarramun dan muhtaramun yang sama-sama kita muliakan, kita hormati lagi, kita cintai para tuan-tuan guru kita, para asatid, para ulama kita, ya, wabil khusus Mudirul Mahad daripada Daya Istiqomatuddin Darul Wa'di, yaitu Abi Bardi. Ya. Begitu juga daripada saudara beliau selaku wakil ketua umum, ya, Abun Qabarizan. Begitu juga orang tua kita, guru kita Abi Zulkifli dari Matang Bir, selaku pimpinan daya Jabal Madinatul Diniyah Jabal Nur. Ya. Begitu segenap para tuan-tuan guru, para tengku, para alim ulama, para ustazah yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, sedikit pun tidak mengurangi daripada rasa cinta, rasa hormat dan rasa takzim saya kepada antum semua, serta para hadirin dan hadirat. Semoga kita senantiasa diberikan taufik hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua dipandang khusus oleh Allah dan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, terkhusus nikmat Islam dan iman, dan tidak kalah penting juga nikmat sehat wal afiat. Dan alhamdulillah juga tanpa kita request, tanpa kita minta kepada Allah, tanpa kita request, ketika kita berada di kandungan ibu kita ada mendapatkan keberkahan yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala, maka alangkah baiknya kita buka daripada kajian tausiah kita ini dengan sama-sama kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca salawat tibil dulu, insyaallah yang sakit Allah berikan kesembuhan. Yang terpenting penyakit batin, penyakit hati kita, mudah-mudahan Allah juga bersihkan hati kita, sembuhkan hati kita daripada segala penyakit dan kotoran yang ada di hati kita. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi wasallam. Wa
Salawat yang kita baca walaupun satu kali kita yakin pasti sampai ke Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan dengan kemuliaan baginda Nabi Muhammad Allah sembuhkan segala penyakit kita, baik yang zahir terlebih lagi penyakit yang batin, begitu juga kepada keluarga kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan juga kita diakui oleh Nabi Muhammad menjadi sebagai umatnya dan penggembira penyejuk hati baginda Nabi Muhammad. Dengan kita memperbanyak salawat sama Nabi Muhammad SAW, kita harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga kita nanti dikumpulkan sama Nabi Muhammad. Nanti kita dibangkitkan di alam barzah pada mahsyar di bawah padi baginda Nabi Muhammad. Dimasukkan ke dalam surga, dikumpulkan sama Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan juga kita mendapatkan syafaat beliau di dunia sebelum syafaat beliau di yaumil qiyamah. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, alhamdulillah, semua alhamdulillah. Kita sama-sama duduk di sini tidak lain dan tidak bukan yang pertama kita silaturahmi. Mudah-mudahan dengan silaturahmi Allah tambah luaskan rezeki kita. Amin. Allah panjangkan usia kita. Maknanya apa? Usia kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi yang kita harapkan keberkahan pada usia kita. Rezeki kita juga begitu. Allah sudah tentukan rezeki kita. Hari ini sekian, besok sekian, lusa sekian, minggu depan sekian, bulan depan sekian, tahun depan sekian. Tapi kita minta yang namanya banyak luaskan rezeki itu, keberkahan dalam rezeki kita. Mudah-mudahan tujuan kita di sini yang pertama adalah silaturahmi antara sesama kita sebagai muslim. Ya, kata baginda Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya Bismillahirrahmanirrahim, man arada an yasi'a rizqahu wa yakuna amrahu falyasir rahimahu. Barang siapa yang ia menginginkan diluaskan rezekinya Allah Subhanahu Wa Taala dan dipanjangkan usianya, falyasir rahimahu, maka sambunglah tali silaturahmi. Jangan pernah gara-gara hal yang sepele, masalah yang kecil, gara-gara berebut warisan, ya akhirnya memutuskan tali silaturahmi. Alhamdulillah dari layak dikubur jannah, doa kita Rasulullah. Tidak bakal masuk surga kalau gautit. Siapa itu gautit? Orang yang memutuskan tali silaturahmi. Bahkan jikalau kita, orang tua kita sudah mendahului kita, sudah pindah ke rahmatullah, kalau kita teringin, ya, masih dikategorikan tergolongkan daripada anak yang berbakti, kepada kedua orang tua. Di antaranya kata baginda Nabi Muhammad SAW, menyambung tali silaturahmi yang telah disambung oleh orang tua kita. Dan kata orang tua kita punya kerabat ataupun punya sanak saudara yang mana senantiasa orang tua kita tersebut datang mengunjungi sanak familinya. Anak kalau kita kepengen termasuk anak yang berbakti kepada orang tua kita, maka kita sambung silaturahmi tersebut. Bagaimana Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab, pernah suatu hari Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab jalan bersama ajudannya, beliau naik kendaraan yang mewah, bahkan pakaian yang mewah. Maka ketika di pertengahan jalan, Sayyidina Abdullah bin Umar ini bertemu seseorang pedalaman, orang Badui, orang pedalaman. Itu kemudian Sayyidina Abdullah bin Umar itu turun daripada kendaraannya yang mewah, tiba-tiba nyamperin orang, beliau salaman, dipeluk oleh Sayyidina Abdullah bin Umar, plus lagi beliau pinjamkan pakaian yang mewah tersebut, bahkan mungkin dipakaikan berupa mahkota oleh Sayyidina Abdullah bin Umar. Maka ajudannya yang ikut tadi mengatakan kepada Sayyidina Abdullah bin Umar, wahai Sayyidina Abdullah bin Umar, apa yang kau lakukan? Kenapa engkau terlalu menyanjung ke orang, terlalu memuliakan orang tersebut? Ini penasaran ajudannya. Apa dijawab Sayyidina Abdullah bin Umar? Ketahuilah wahai, adalah anak daripada temannya ayahku Sayyidina Umar bin Khattab. Ini anaknya punya ayah. Ayahnya itu temannya ayahku kan Sayyidina Abdullah bin Umar. Tapi temannya Sayyidina Umar bin Khattab. Andai kata saya langsung berjumpa dengan ayahnya, saya pasti akan melakukan memuliakan yang lebih dari ini. Karena inilah yang diajarkan kepada Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat. Kalau kita enggak, ya mungkin kita banyak lalai, jangankan sama kerabat ataupun
pulang kampung cuma setahun sekali. Ya, pulang kampung setahun kan? Setahun sekali. Banyak seorang anak yang lupa kepada orang tuanya. Ya, sangat banyak seorang anak yang lupa kepada orang tuanya. Saya pernah mendengar satu cerita daripada guru saya, Dr. Al-Habib Sudha bin Hasan bin Ahmad Baharun. Habib Sudha bin Hasan Baharun ini termasuk masih satu ratingan sama Bu Yahya ketika di Dalwa. Tapi Bu Yahya menganggap dia adalah gurunya beliau. Karena waladu syekh kasyekh. Anaknya seorang guru itu bagaikan guru. Ya. Kalau kita mau kepengen ada sama guru kita, maka kita juga memuliakan anaknya guru kita. Ya. Jangan mikir dibandingkan kita, adik kelas kita jauh, tapi pandang mereka adalah anak guru kita. Kita jauh, tapi pandang mereka adalah anak guru kita. Ya. Habib Sudha Baharun pernah menceritakan di Indonesia tidak lama, baru-baru juga terjadi. Ada seseorang ibu duduk di pinggiran pantai, dari pagi sampai sore, nggak pindah-pindah tempat itu. Akhirnya sama si penjaga pantai ini hanya perhatikan kok nih ibu dari tadi duduk, perhatikan kok nungguin siapa. Disamperin oleh penjaga pantai tersebut, ibu, orang tua, kenapa ibu? Nunggu siapa? Apa jawaban ibu tersebut? Wahai pemuda, saya lagi tunggu anak saya. Dia nyuruh saya tunggu di sini, katanya dia mau datang menjemput saya. Oh, baiklah bukan begitu. Ditinggal sama si penjaga pantai ini. Baru tak lama lagi sudah ada maghrib, sudah terbenam matahari, mau terbenam sudah matahari. Disamperin lagi oleh penjaga pantai. Bu, mungkin anak ibu nggak datang. Apa jawab ibu tersebut? Oh, saya yakin dia bilang kok dia mau datang. Nih ibu, di tangannya pegang kertas, selebar kertas. Akhirnya di pemuda penjaga pantai tadi penasaran, maaf ibu, itu kira-kira kertas yang ibu pegang itu apa? Saya nggak tahu, ini anak saya yang ngasih. Dari tadi tidak saya buka. Yang saya tahu, yang saya harapkan adalah anak saya itu datang menjemput saya. Akhirnya boleh saya lihat kertas tersebut. Diambil, dikasih oleh ibu tersebut. Ternyata ketika dibuka oleh pemuda tersebut, didapati tulisan di situ, barang siapa yang mendapat, maka bawalah ia ke panti jompo. Apa banyak seorang anak yang lupa. Ya. Didiklah anak kita daripada ada dari Nabi Muhammad. Zaman tentu ada di kota amal bila mitalas. Apabila sudah meninggal anak Adam yaitu manusia, terputus semua amalnya kecuali 3 perkara. Di antaranya waladun soleh yaitu mula, anak yang soleh mendoakannya. Kita mengharapkan, kita tidak punya sedekah jariah, kita tidak punya ilmu agama yang bermanfaat. Apalagi yang mau kita harapkan kalau bukan daripada anak yang soleh yang akan mendoakan kita. Alhamdulillah sama alhamdulillah. Kalau di dunia saja dia lupa sama kita, lantas bagaimana ketika kita sudah pulang ke rahmatullah? Yang ada nanti kiriman dosa terus ya kita terima. Kalau kita tidak didik mereka ya, dengan didikan agama, dengan akhlaknya Rasulullah, dengan adat dan Nabi Muhammad SAW. Disekolahkan tinggi-tinggi maaf sampai S1, sampai S2, sampai S3, kerja dia dapat gaji sedikit pun tidak punya perasaan dia tuh ngasih hadiah kepada orang tuanya. Bahkan dia dapat baru kenal seseorang wanita, kemudian dia lamar wanita tersebut, dia menikah dengan wanita tersebut, tambah lupa lagi sama orang tuanya. Tapi orang tua nggak pernah lupa sama anaknya. Pernah juga kalau bagi dengar daripada salah satu makhluk video, potongan video Habib Ahmad Al-Hashi Solo, dia cerita tentang seorang ibu. Ibu nggak bakal lupa kepada anaknya. Ya. Ibu nggak bakal lupa kepada anaknya. Ada seseorang yang sudah menikah. Ya. Ketika sudah menikah itu lebih kurang 20 tahun itu nggak pernah mengunjungi ibunya. Ibunya tinggal sendirian. Nggak pernah mengunjungi ibunya mulai dari habis nikah, itu nggak pernah ada. Sehingga dia punya istri mengatakan kepadanya, kalau bahasa kita nih, bang, sudah lama abang ini nggak datangin mama. Mulai dari habis kita nikah, abang nggak pernah lagi datang. Biasanya kalau dulu mungkin abang makannya sama orang tua, kemana-mana sama orang tua,
tua. Akhirnya nih suaminya tadi, si anak tadi, ya Allah, di telepon. Ketika telepon ibunya tadi, assalamualaikum, ibunya tadi sangat luar biasa senangnya. Saking girangnya ibu ini meneteskan air mata bahagia. Mendengar sudah lama nggak dengar telepon, apalagi apa? Daripada anaknya yang selalu dicintainya dan dinanti-nanti kedatangannya. Allah hadirin, apa kabar? Pengen datang begitu, pengen bawa mama jalan-jalan, ayo kita makan-makan di luar. Bagaimana perasaan orang tua? Mungkin tidak akan kita merasakan kecuali kita sudah jadi orang tua. Kalau kita belum menikah itu gak bakal merasain. Gak bakal merasain. Maka dari itu kalau kita belum menikah, kalau kita pengen melihat kasih sayangnya orang tua kita kepada anak, kepada kita, bagaimana seumur baru jadi dalam kita ala kulli banin, saja kita tinggi-tinggi. Kalau ente kepengen lihat bagaimana kasih sayangnya ibumu, bapakmu, ayahmu kepadamu, maka lihatlah adikmu yang masih kecil. Begitulah mungkin lebih perhatian ibumu kepadamu ketika kau kecil. Balik lagi cerita tersebut, akhirnya anak saking girangnya tadi orang tuanya tadi, ibunya tadi langsung siap-siap. Bahkan sudah siap keluar dan menunggu menanti-nanti kedatangan di depan rumah. Saking girangnya ketika datang ibunya, anaknya dia itu meneteskan air mata karena bahagia. Diajak pergi makan sama anak tersebut. Diajak pergi makan, subhanallah, senang. Disodorkan menu. Ibu silakan mau minum apa? Apa jawab ibunya? Nak, kalau dulu bu masih jelas penglihatan ibu. Kalau dulu ibu yang menodorkan menu, mau makan apa nak? Di sini ada ini, saya ini. Tolonglah bacakan buat ibu. Bacakan dulu ibu pengen apa? Cuma ditanya setelah selesai makan. Ditanya setelah selesai makan, pulang. Mana anak istrimu? Kenapa nggak ikut? Kenapa nggak diajak? Kan ibu juga rindu sama mereka. Kalau hasil diantar pulang senang gembira. Tidak lama dari situ, ini orang tua tadi meninggal dunia. Meninggal dunia ibunya tadi. Setelah beberapa lama kemudian daripada setelah wafat ataupun meninggal ibunya tadi, tiba-tiba si anak tadi dapat telepon dari restoran. Sehingga mengatakan, ini betul namanya si Fulan bin Fulan. Iya. Oh, kami dari restoran ini. Bahwasanya ngasih tahu ngingetin hari ini sudah di booking. Gak tahu siapa yang booking. Saya nggak tahu. Ini sudah di booking. Yang booking siapa? Ibunya Anda booking. Ibunya sudah booking restoran dan siapkan menu-menu terbaik dipesan sama ibunya. Saking bahagianya kepengen ketemu lagi sama anaknya tadi. Ibu nggak bakal lupa sama anak. Yang kebanyakan anak lupa sama ibunya. Karena terus kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, karramallahu wajhahu, berlomba-lombalah kalian di dalam berbakti kepada kedua orang tua kalian di antara adik-adik kalian. Karena kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, anak yang durhaka sama orang tuanya, maka niscaya dia akan mendapatkan kesengsaraan azab di dunia sebelum azab di akhirat. Kita cari anak-anak itu biasanya seseorang yang sukses, kalau kita telusuri itu pasti baktinya dia sama orang tuanya dan baktinya dia kepada gurunya. Begitu juga para santri ataupun santriwati, setinggi-tinggi ilmunya kita, kalau kita nggak bisa jaga adab kita sama guru kita, kalau sudah nggak barokah, nggak bakal manfaat pada masyarakat yang ada dari sampah masyarakat. Adab kita sama guru. Di antara adab kita sama guru, sebagaimana para sahabat itu kalau di hadapan Rasulullah SAW tidak berani memandang wajah Rasulullah. Menundukkan kepala, saking khusyuknya mereka itu. Sampai dikatakan, andai kata ada seorang seekor burung yang hinggap bisa sampai bertelur sampai netes. Saking khusyuknya para sahabat
di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking cintanya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, datang seorang pembesar Quraisy ketika mau sulh Hudaybiyah. Datang seorang pembesar Quraisy untuk menghadap kepada Rasul. Yang ketika selesai daripada menghadap kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di saat itu mungkin mau mengajak sulh Hudaybiyah. Maka ketika dia kembali kepada pembesar-pembesar kafir Quraisy, dia cerita, "Hei para pembesar," katanya kan, mimpi kalian dapat menangkap Rasulullah, mimpi kalian dapat menumbangkan Rasulullah, mimpikan darahnya Muhammad dan dapat membunuh Muhammad. Kenapa kau mengatakan seperti itu? Tahukah kalian di saat itu ketika saya sedang berhadapan dengan Muhammad secara langsung, itu dikelilingi oleh para sahabatnya Muhammad, yang mana dengan mata kepalaku sendiri aku saksikan mimpi kita dapat menumpahkan darahnya Muhammad. Sedangkan ketika saya berada di hadapan Nabi Muhammad, berada di hadapan Muhammad, tidaklah air liur Nabi Muhammad itu keluar daripada lisannya, melainkan para sahabat tersebut sudah berebut untuk menadai air liur Nabi Muhammad SAW. Tidak dibiarkan air liur Nabi Muhammad jatuh ke bumi. Tidaklah Nabi Muhammad itu berkeringat, Muhammad itu, melainkan para sahabat juga sudah berebutan untuk mengambil barokah daripada Muhammad tersebut. Apalagi darahnya Muhammad, tidak mungkin mereka biarkan tumpah jatuh ke muka bumi. Itu cintanya para sahabat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad. Sampai juga ada satu sahabat yang di saat itu jadi tawan oleh para pembesar Quraisy, karena dia termasuk orang lemah, ya, bukan orang yang kaya. Ketika ditawan oleh para pembesar orang-orang kafir Quraisy, itu diikat tangannya, disiksa habis-habisan. Nah, kalau nggak salah namanya Sayyidina Zaid bin Dathina. Sayyidina Zaid bin Dathina. Ya, itu diikat tangannya, dipukul habis-habisan, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum. Sudah lemas. Sampai di saat itu Sayyidina Abu Sufyan belum memeluk agama Islam, menawarkan orang yang sudah lagi, ya, itu udah daya lagi, gak ada kekuatan lagi. Udah, bagaimana kami berikan penawaran kepadamu? Engkau kami bebaskan, dapat berkumpul dengan anak istrimu, engkau dapat berbahagia bebas. Akan tetapi sebagai gantimu, Muhammad adalah di posisi ini, akan kami lawan, akan kami tahan. Yang awalnya lemas ini sahabat sudah nggak sanggup lagi. Bayangkan nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, disiksa. Ya. Tangan terikat sampai beliau itu terlunduk sakit, lemas ya sudah lemah, nggak ada daya lagi. Ketika mendengar tawaran seperti itu daripada orang Quraisy, maka dia tadi langsung mengangkat kepalanya. Gak bakal, demi Allah tidak mau saya Nabi Muhammad menggantikan posisi saya. Jangankan Nabi Muhammad menggantikan posisi saya dapat berkumpul dengan keluarga saya, bebas dengan keluarga saya. Nabi Muhammad menggantikan posisi saya, satu duri pun yang menusuk kaki Nabi Muhammad saya tidak ridho. Apa dijawab oleh pembesar Quraisy tersebut? Ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan kahubbi ashabi Muhammadan. Aku tidak pernah melihat cintanya seseorang kepada seseorang, pada teman kepada teman yang lain, melainkan lebih daripada cintanya para sahabat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini para sahabat bukan main-main perjuangannya, ya, cintanya enak deh. Karena para sahabat itu menyaksikan langsung, kumpul langsung. Kita udah jauh dari Nabi Muhammad, jauh pula dari akhlaknya Nabi Muhammad. Mau niru siapa? Apa yang kita cari? Mau menimbun-nimbun, memperbanyak harta, kumpul sama si korun. Mau kita berhenti gila-gila jabatan, kumpul sama Fir'aun. Kita cari dia adalah kedekatan kita sama Nabi Muhammad melalui dengan kita menjalankan akhlak Nabi Muhammad. Jadikan ada kita di dalam keseharian kita meniru meneladani akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Contoh saja. Ketika kita setiap makan, jangan lupa baca basmalah, baca doa sebelum makan. Apa doa sebelum makan? Allahumma barik lana fima razaqtana.
Ini yang kita sering dengar. Tapi hadis yang lebih asal, yang lebih sahih, warzuqna khairan minhu. Allahumma barik lana fima razaqtana warzuqna khairan minhu. Bukan wakina hadaranna. Kalau kita minum susu, ganti lagi bukan warzuqna khairan dengan tangan kanan. Kalau kita makan seperti roti, ada kita hanya 3 jari. Ibu jari. Tapi kalau kita makan nasi, kalau ngambilnya seperti biasa, ya. Tapi ketika kita mau masukkannya ke dalam mulut kita dengan 3 jari ini, jari kelingking, jari manis dan jari tengah, dan didorong dengan ibu jari. Ini ada dari Muhammad ketika makan. Jangan dibuat makan ini. Ini seperti ini. Dan disunnahkan juga, dianjurkan ketika kita lagi makan, apalagi makan berjamaah, kita itu di antara adabnya, giliran lagi di majelis saja berbicara, giliran lagi wudhu kok berbicara, padahal itu dilarang. Tapi kalau lagi makan, dia khusyuk. Satu kawan 5 orang, apalagi lawan itu di depan dia, tak peduli siapa temannya. Bangun. Kenapa? Lehernya sakit. Tuh ya. Coba. Ya. Yang kecil. Ada pertanyaan. Yang kecil-kecil yang bisa jawab. Atau bebas, ya, walaupun sedikit hadiahnya, mudah-mudahan berkah. Boleh. Boleh, siapapun boleh jawab. Saya wakili dari yang bertanya ya. Nah, ini ramai juga yang nanya ketika pengajian. Insyaallah Habib akan menjawab dengan lebih sempurna daripada kami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Ini Habib, kami yang bertanya kepada kami, seandainya seorang anak itu tidak peduli kepada orang tuanya, sehingga ada orang tua yang memang sakit hati, bahkan ada juga yang memang pernah melontarkan kata-kata yang membuat dia tersinggung dan sehingga orang tuanya itu meninggal. Berarti anak ini dalam keadaan durhaka. Ini bagaimana cara dia bertobat sedangkan orang tuanya itu sudah meninggal. Jadi tidak sempat dia mohon maaf. Bahkan yang kebanyakan sekarang itu ketika mayat sudah diletakkan, mau ditutup kain kafannya, yang sudah dikafankan tinggal wajahnya saja. Dan saat itu datang anaknya atau saudaranya yang pernah berdosa, mungkin yang pernah khilaf, ya mohon maaf sama mayatnya itu, maafin saya ya gitu. Itu yang kebanyakan. Ini mohon penjelasan Habib, apakah bisa dianggap sudah dimaafkan atau bagaimana dengan kedurhakaan yang selama hidupnya? Mohon penjelasan Habib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi insyaallah bagi bantu jawab ya semua berbagi. Jadi bagaimana ya para ulama kita mereka menjelaskan, andai kata seseorang anak itu jadi durhaka sama orang tuanya, kemudian orang tuanya sudah meninggal, dia belum mendapatkan ridho orang tuanya, maka masih ada harapan dia untuk mendapatkan ridho dari orang tuanya atau maaf. Tapi kalau sudah guru ustadznya, kalau dia sampai dia menyakiti hati ustadznya, ya, kemudian misalnya sudah meninggal dunia, gak bakal ada harapan lagi untuk mendapatkan maaf daripada ustadznya. Tapi kalau seorang anak
Ya, seorang anak insya Allah, ya, bagaimana ketika tadi yang saya sebutkan di awal, ketika para sahabat bertanya, ya, ya Rasulullah, bagaimana cara kami untuk berbakti kepada seorang orang tua kami yang sudah meninggal dunia? Maka Rasulullah menjawab, diantaranya pertama dengan mendoakannya, yang kedua menyambung tali silaturahmi yang sudah disambung oleh mereka, yang ketiga melunasi hutang-hutangnya, dan yang keempat menjalani hak-haknya mungkin yang belum dijalaninya. Dan Al-Baqi pernah mendapatkan itu pertanyaan yang ditanyakan oleh seseorang ketika Al-Baqi lagi bersama Syekh Soleh. Tapi di waktu satu dakwah yang telah lalu, maka kata Syekh Soleh, ya, ente terbanyak ya tawasul sama Rasulullah, minta sama Allah agar ente dapat mimpi bertemu orang tua ente. Tapi insya Allah namanya kasih sayang orang tua, ya, insya Allah senakal-nakal anaknya, sebagai anak-anak sakit-sakit orang tuanya, sesakit-sakit hatinya, insya Allah tetap dapat maafkan. Tapi ya sebelum nyawa beliau usahakan belum meninggal, maka kalau kita yang punya dosa atau merasa durhaka akan orang tua kita dapat. Tapi kalau masalah insya Allah kalau sudah meninggal dunia, dengan kita doa sedekah untuk beliau, dan kita menziarahi kubur beliau, dengan kita juga menyambung silaturahmi, dengan kita juga melunasi hutang-hutang mereka, insya Allah mereka akan ridho kepada kita. Ya, Allah a'lam. Ya, lebih itu mungkin nanti kita tanyakan lagi kepada guru-guru kita yang insya Allah lebih alim. Ya, Allah. Meminta maaf kepada mayat. Ya, orang yang sudah meninggal itu mereka masih melihat kepada kita sebenarnya. Ya, tapi Allah a'lam. Ya. Oleh karena itu yang dinanti-nanti oleh mereka, orang-orang yang sudah lebih baik berdoa. Ya. Insya Allah masih ada harapan mendapatkan ampunan. Taubat juga sama Allah. Jangan cukup minta maaf, yang penting saya sudah minta maaf di hadapan mayat. Orang tua saya sudah cukup. Ya. Jangan pula kayak gitu. Ya kemana ya? Habis itu nanti hilang lagi, maksiat lagi, lupa lagi sama orang tua. Ya, alhamdulillah. Ada lagi, saya sudah wakili. Nanti anak tanya dulu. Anak tanya dulu ya, kepada anak kecil nih. Boleh, bisa jawab. Ya, atau siapa aja dah. Ya. Antara Nabi Muhammad SAW tadi ketika makan sudah saya sebutkan, baca bismillah, makan pakai tangan kanan, makan kalau pakai makan nasi tadi begitu caranya. Sekarang yang pertanyaan saya adalah bagaimana duduknya Rasulullah ketika makan, ada berapa dan bagaimana caranya kita praktekkan? Siapapun boleh, foto. Sebutkan adabnya Nabi Muhammad ketika makan. Duduknya itu bagaimana? Ada berapa cara dan sebutkan. Praktekkan dulu. Coba. Kalau yang kecil anak kasih 20.000 aja. Yang besar yang bisa jawab 100.000. Ada yang bisa? Ayo jangan malu, yang penting berani dulu. Ayo, ini. Berdiri. Siapa namanya? Syahrul atau Zahrul? Ada berapa cara? Ketika Rasulullah berdoa. Coba, bagaimana? Hampir betul. Seperti sudah dari yang lain lagi.
Ayo lagi. Coba, bismillah, jangan malu-malu lah, kayak keliling. Nggak ada malu dalam ilmu. Hidayah pun ada. Jawab. Ayo cepat. Mau cepat balik nanti. Tak bisa jawab, ada yang bisa jawab, tak balik. Coba, akhwat. Mana ada yang bisa? Oh, itu bisa. Coba, bismillah, maju dulu. Kalau sudah ada, sudah kita tutup. Ayo, 100.000. Banyak kecil atau yang besar? 100.000. Wah, tidak ada. Ini 20.000. Nah, 100.000. Bukan sekedar janji, nyata. Ayo, bismillah, yang bisa jawab 100.000. Muhammad Kahfi. Kahfi Al-Kaf. Ada berapa? Ada 3. Contohkan. Bagaimana dia caranya? Yuk. Ya. Nah, satu itu ambil betul. Itu didudukin. Kaki kiri, telapak kaki kiri itu didudukin bawah pantat kita. Dimasukkan. Nah, ini cara yang pertama. Nampak? Nampak. Ya? Nampak? Jadi leh. Satu, bagus. 2. Kedua gimana? Ayo, jangan cari wahyu. Yang kedua. Satu udah benar, luar biasa. Duduk apa itu namanya? Duduk apa? Duduk tawadhu atau tasyahud. Ya. Duduk di antara posisi atau sudah tasyahud awal ataupun tasyahud akhir. Nah, ini di antara yang kedua. Ya. Dua betul. Dia tempat. Ini. Ada sinyal. Itu bagaimana?
Satu lagi. Kita kasih kita dua jawabannya walaupun dari ilham ya. Salam, salam, salam. Salam, salam. Nanti bagi-bagi ya sama ya. Bagi-bagi sama teman, jangan dibelikan kota ya. Dibagi. Alhamdulillah tadi yang sudah dicontohkan sama Al-Qaf. Panggilannya Al-Qaf. Al-Kahfi. Al-Kahfi. Allahu Kahfi. Itu duduk yang pertama ya. Kaki kanan kita didirikan, kaki kiri kita di telapak kakinya di bawah apa ini, yang bokong. Jadi makan ini makan. Nampak? Di sini praktekkan bu. Kalau cara yang kedua duduk ya antara dua sujud ataupun tasyahud awal dan atau tawadhu ya duduk tasyahud akhir. Yang kedua, cara duduk yang ketiga, ini duduknya orang yang mau berperang. Nah, tidak ada di dalam cara. Sahabat Rasulullah, karena ketika mau perang mereka duduknya seperti ini. Ya, seperti tadi, begini. Duduknya orang terburu-buru. Ya, duduknya orang terburu-buru. Ini tiga cara duduk ketika makan. Allah Nabi Muhammad. Duduk sila ketika makan, efeknya apa? Dapat membuat para lelaki hamil. Jadi bukan perempuan aja. Zaman sekarang nih banyak laki-laki hamil nih. Orang yang makan duduk sila itu dapat membuat perut buncit. Lagi musim sekarang. Ya, bukan dispek kan, sudah one pack. Zero pack. Tapi kata para ciri-ciri orang-orang ulama sukses di zaman sekarang perutnya buncit. Perhatikan aja ulama-ulama sekarang banyak sukses sekarang perutnya buncit kecuali yang ada. Belum sukses. Karena kulihat keras, Allah. Apalagi kita tutup lagi. Ya, habis ini kita tutup dengan dua tema lagi. Ya, insya Allah sampai jam 12. Alhamdulillah. Yang pertama, ada makan tadi berbicara. Ya, jangan misalnya ente pergi kenduri, pergi acara ataupun acara maulidan, makanya pakai satu salam. Gak ada yang kenal sama sekali. Si 5 orang ini gak ada yang kenal sama sekali. Makan segini, enak. Maka kita janjikan makan. Dari mana? Apa kabarnya? Siapa namanya itu? Ya, ini janjikan makan. Tapi jangan banyak bicara, kering semuanya nanti. Juga di antara adatnya kita, makan yang ada di bawah kita, jangan yang di bawah mereka. Maksudnya walaupun dimayali, makan apa yang ada di hadapan. Kalau apapun yang jadi milikmu, yang mana yang milik? Yang ada di hadapan. Satu salam. Yang di dekatmu itu, yang di bawahmu itulah makanan jatahmu. Jangan kita makan lihat pada langsung. Dimakan. Di antara adat juga jangan memperhatikan mulut teman kita ketika makan. Ya, teman yang makan. Jangan
Jangan juga memperkecil suapan dan jangan terlalu memperbesar suapan. Ya, memperkecil seperti orang sombong. Masuk nggak tuh nasi? Jangan berkahnya itu semua itu. Jangan tersinggung. Jangan juga makan untuk rewok. Jatuh masih barokah. Bersin. Kalau bersin jangan. Satu kelompok halang, satu halang itu kena corona semua. Kalau bersin ke kiri, ya tutup. Alhamdulillah. Waktu bimayali tadi, waktu bimayali makan ada di hadapan. Saya sore pernah cerita waktu dia lagi di tadi makan, ya ada seseorang. Ini orang ini dimakan 5 orang, satu halako, satu talam tadi makan mereka 5 orang. Ada satu orang ini di antara 5 orang tadi kedekut, tahu kedekut, pelit, bakhil, kikir, apa lagi? Kalau bahasa Arab Palembang yaitu duta bahasa. Ada satu yang kasar lagi pedangki. Pedangki. Baju. Bahasa Aceh krik. Kalau terlihat makan cerita. Ya. Orang ngantuk semua banyak ceritanya. Tapi ceritanya bermakna dan berakhlak. Ya. Maka dari satu talan kata saya ada dulu. Beliau waktu masih di Ikan belajar di Darul Mustafa. Ada satu anak makan, yang mana satu orang ini pelit. Kebetulan waktu itu makan satu talam, di posisi lauk itu di depan dia semua. Yang lainnya itu nasi semua. Dan nggak ada lauk. Dia orang pelit. Kalau dibagi dia makan sendiri, nggak peduli sama teman sampingnya. Ini orang pelit. Akhirnya ada satu orang ini memang dia cerdas. Dia cerdas. Berhenti dulu, jangan dimakan dulu. Anak mau cerita. Itu betul. Anak dulu cerita ini asik. Ya. Ini lucu ceritanya. Yang berhenti makan. Gimana? Akhirnya mereka semua berempat tadi sama yang depan lagi makan. Nunggu juga. Musuh mereka dengarkan cerita. Apa ceritanya? Anak tahu ini. Anak pernah berapa hari yang lalu sebelum anak datang ke sini, anak bawa mobil. Itu anak bawa mobil itu speedometernya di atas di kanan terus sampai 120, 140 lebih sampai tiba-tiba saya mau belok kiri. Akhirnya dia ambil talamnya tadi. Ya, jadi dia belok dan bagi. Akhirnya kita sudah alhamdulillah saya selamat. Ayo bisa kita makan. Akhirnya tadi lauknya tadi pindah di hadapan yang cerita tadi, yang nak bagi tadi ada apa tahu? Dia bagi ke teman-temannya yang tadi 4 orang tadi, yang dia nggak dikasih. Ini cuma cerita, tapi ini benar-benar terjadi. Ya, dan selanjutnya cerita tentang Nabi Muhammad. Ya, Maulid Nabi Muhammad sudah tahu dah di Aceh 100 hari Maulid. Di Sabang 1000 hari. Salah. 360 hari. Satu kali. Ya? Betul. Apa 360 hari? 364 hari selalu Maulid di sini. Maulid itu kita gembira sama. Ini perintah Allah, bukan perintah Nabi Muhammad lagi. Apa yang dengan Maulid? Perintah Allah. Tidak kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Nabi Muhammad adalah rahmat, sedangkan Allah menyuruh kita untuk gembira dengan rahmat yang Allah berikan kepada kita. Rahmat terbesar dari Allah adalah rahmat itu diutusnya dilahirkan dari Nabi Muhammad SAW. Itu salah satu dari itu sudah. Oke, nggak ada maulid. Nabi Muhammad nggak buat maulid, para sahabat nggak buat maulid. Kata siapa? Nabi Muhammad itu gembira ketika hari kelahiran dia sangat gembira. Di antara su'ilan Nabi Muhammad SAW an-shaumi yaumal itsnain. Nabi Muhammad itu pernah ditanya tentang puasa hari Senin. Ya Rasulullah, kenapa engkau senantiasa puasa di hari Senin? Dan dia itu sih
Karena di hari tersebut aku dilahirkan. Karena bentuk syukur, aku gembira. Di hari kelahiran tersebut aku berpuasa sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam maulid para sahabat gak buat maulid, gak ada buat maulid para sahabat itu. Ngapain mereka buat maulid coba? Sedangkan akhlak budi pekerti, ya, keseharian mereka itu langsung nyata di depan di depan mata mereka. Mereka kumpul sama Rasulullah, menyaksikan secara langsung akhlaknya Rasulullah. Kita jauh 1400 tahun lebih yang lalu. Tidak tahu kita bagaimana kehidupan Rasulullah. Tidak tahu kita budi pekerti Rasulullah. Kecuali dengan kita menghadiri maulid inilah kita dapat kenal bagaimana akhlak Nabi Muhammad. Kita bisa tahu sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Sifat budi pekerti Nabi Muhammad. Banyak kalau mau cerita tentang Nabi Muhammad nggak habis-habis. Betul, saya katakan sampai jam 12, tapi bisa sampai jam 12 siang. Kita malam lagi. Kemudian juga maulid banyak. Ya, ada Barzanjian. Biasanya yang paling terkenal Barzanjian. Ya, ada namanya maulid Biba, ada maulid Simtud Duror. Simtud Duror ini maulid yang dikarang oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Beliau dari Seoul. Habib Ali Al-Habsyi di usia beliau masih belasan tahun sudah dapat mimpi bertemu Rasulullah. Habib Ali Al-Habsyi beliau penyusun maulid Simtud Duror namanya. Ya, banyak maulid. Intinya kitab maulid itu menerangkan tentang sejarahnya Nabi Muhammad. Mulai dari beliau masih di kandungan sampai beliau sudah lahir, sampai beliau sudah itu maulid Simtud Duror. Kalau maulid Simtud Duror itu, ya Habib Ali Al-Habsyi dia bukan hanya sekedar beliau susun. Di situ kalau kita paham, insya Allah kita tambah cinta kita sama Nabi Muhammad. Saking saja berbahasa Arab. Ya, ada kan baca maulid Simtud Duror, kalau nggak ngerti artinya, kita panggil tuan guru, minta syarahkan, ya minta jelaskan. Oh begitu. Itu semuanya pujian untuk Nabi Muhammad. Itu menceritakan tentang sejarah Nabi Muhammad. Ada lagi maulid Dia Ulami yang dikarang, yang disusun oleh Habib Umar bin Muhammad bin Said bin Hafid. Ya, Habib Umar ngarang maulid ada dua. Ada Dia Ulami, ada Syarabut Tahur. Ya, ada lagi maulid Dibai yang disusun oleh Syekh Abdurrahman Dibai. Ya, Syaraful Anam, banyak daripada kitab-kitab maulid yang mana isinya semua itu tentang sejarah kehidupan Nabi Muhammad. Ya. Di dalam kitab maulid Dia Ulami, ya, itu Habib Umar bin Muhammad bin Said bin Hafid beliau menjelaskan juga, ya. Lam yashku syai'an yakhudunis wa hina ma amarat bihi aminatun lam tashku syai'an yakhudunis wala. Itu Habib Umar nulis wa hina ma amarat bihi aminatun lam tashku syai'an yakhudunis wala. Dan ketika Sayyidah Aminah itu mengandung bayi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam rahimnya, bayi Nabi Muhammad ketika lahir beliau itu dalam keadaan sudah terputus tali pusarnya, sudah dalam keadaan terkhitan dan terpakaikan celah. Bayi mana yang seperti itu kalau bukan Nabi Muhammad? Oh, Nabi Muhammad itu sama seperti kita, sama-sama manusia. Ya? Ente itu sekelas poliponik, Nabi Muhammad itu sekelas seperti itu. Muhammadun basyarun wa laysa kal basyari bal huwa yaqutatun wa nasu kal ahjari. Nabi Muhammad basyar, manusia. Wa laysa kal basyar, tetapi bukan seperti manusia yang lainnya. Bahkan huwa Nabi Muhammad yaqut, bagaikan permata. Wa nasu, sedangkan manusia yang lain itu bagaikan batu kerikil. Satu batu permata bisa beli 100 damter kerikil mungkin. Sama dari mana sama Nabi Muhammad? Karena kita baca maulid, ya, itu semuanya menjelaskan tentang sejarah hidup Nabi Muhammad, memuji Nabi Muhammad. Kalau para sahabat itu tidak buat maulid, ya, sedangkan kita sekarang ini kalau baca maulid, sholawatan itu semuanya kita memuji Nabi Muhammad, sholawat sama Nabi Muhammad, mengungkapkan kita kepada Nabi Muhammad. Itu para sahabat dari dahulu sudah langsung
cinta mereka dan memuji Nabi Muhammad di hadapan baginda Rasulullah SAW dan Rasulullah berkira. Nanti ada makhluk qiyam di dalam maulid itu berdiri semua. Nabi salam alaika. Itu berdiri semua. Kenapa itu berdiri? Ente coba datang orang terhormat, datang pejabat, ya, datang para pejabat, nggak usah lah Pak Presiden misalnya, datang Pak Gubernur, Pak Menteri mungkin, disambut mereka semuanya berdiri, itu manusia biasa, yang jabatannya baru satu negara mungkin, ataupun satu kota. Bagaimana pimpinan para nabi dan rasul tidak kita berdiri untuk memuliakan, menghormati beliau ketika datang? Kenapa kita ketika pembacaan mahalul qiyam ya Nabi salam alaika kita berdiri? Tidak lain dan tidak bukan itu tafa'ulan bil malaika. Meniru apa yang dilakukan oleh para malaikat daripada perbuatan baik. Karena para malaikat itu Allah utus mereka semuanya turun ke muka bumi, semua para bidadari, semua beberapa daripada istri nabi terdahulu. Allah suruh mereka turun ke muka bumi untuk menyambut kelahiran baginda Nabi Muhammad. Para malaikat itu mulia, para bidadari itu mulia, para istri Nabi itu mulia. Kita ini siapa? Kita ini banyak dosa, kita ini kotor. Kok kita nggak mau berdiri? Tahu dari mana Nabi datang? Hati kita kotor, hadirin. Mata kita kotor, hadirin. Gak bisa ketika makhluk qiyam kita tidak bisa. Andai kata Allah bersihkan mata kita, Allah buka hijab kita, insya Allah ketika pembacaan maulid Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad hadir di depan kita. Habib Al-Habsyi ketika beliau karang maulid Situduror, tidaklah beliau itu baca dengan anak-anak muridnya maulid Situduror, melainkan Rasulullah itu pasti hadir. Setiap beliau baca sama anak-anak muridnya, Rasulullah hadir ketika beliau baca maulid. Namun suatu hari pernah diceritakan Al-Habib Al-Habsyi baca maulid Situduror yang beliau susun dengan anak-anak muridnya, satu kali sampai makhluk qiyam sampai doa Rasulullah tidak hadir. Akhirnya beliau ulangi lagi aja anak-anak muridnya untuk yang kedua kali sampai doa. Setelah makhluk qiyam dia baca lagi wahai nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahasinil akhlak sampai habis, sampai doa nggak datang juga Rasulullah. Akhirnya beliau baca lagi 3 kali nggak datang lagi Rasulullah. Akhirnya Habib Al-Habsyi coba wahai anak-anak muridku, kalian periksa mungkin ada sesuatu di kantong kalian ataupun di mana yang menghalangi Rasulullah hadir. Ternyata ketika salah daripada anak muridnya tadi memeriksa mereka masing-masing kantongnya, didapati salah satu kantongnya tidak sengaja membawa tumbak ataupun rokok. Salah cara maulid, bawa saja jangan, apalagi kepas cekus sudah cukup. Kalau kita ada asap bukhur, ya, karena para malaikat itu senang datangnya wangi-wangi. Kan rokok anak samsu wangi. Menurut ente, menurut para malaikat itu tinggal saya. Jangan kalau ini ada kita sama Nabi Muhammad. Nanti kita baca maulid, baca makhluk qiyam memuliakan Nabi Muhammad. Ya, memuliakan Nabi Muhammad. Paham kira-kira? Jadi kalau ada pembacaan maulid, ada makhluk qiyam kita berdiri. Jadi yang insya Allah yang berdiri termasuk orang yang cinta sama Nabi Muhammad dan kita Nabi Muhammad. Dan orang yang tidak mau berdiri, ya jauh dari Nabi Muhammad dan dia juga. Buktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad, insya Allah. Ya, ketika kita makhluk qiyam itu kita bacakan ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik, sallallahu alaik. Yang artinya ya Nabi salam alaik, wahai Nabi, keselamatan bagimu. Kita mendoakan Nabi tidak butuh sama doa kita ini doanya Nabi. Ya Rasul salam alaik, wahai utusan Allah, keselamatan bagimu. Ya Habib salam alaik, wahai kekasihku, keselamatan bagimu. Sallallahu alaik, salawat dan salam ke atasmu wahai Nabi. Ketika kita mengucapkan salam, sedangkan mengucapkan salam hukumnya sunnah dan menjawab salam adalah wajib. Rasulullah yang mengajarkan kepada kita dan tidak mungkin Rasulullah yang mengajarkan akan ingkar daripada apa yang beliau ajarkan kepada kita. Ketika kita mengucapkan salam kepada Rasulullah, insya Allah Rasulullah akan jawab juga daripada salam kita. Ya. Mamin ahadin kata Rasulullah SAW, yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arud alaihi salam. Tidak ada seseorang di antara kalian mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW
radallahu alaihi, melainkan Allah kembalikan ruhku hatta arudda alaihi salam, sehingga aku menjawab salam orang tersebut yang mengucapkan salam kepadaku. Bayangkan ketika kita ya Nabi salam alaik, kita mendoakan Nabi Muhammad, didoakan balik oleh Nabi Muhammad, wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan juga bagimu dan rahmat dari Allah, kasih sayang Allah bagimu dan keberkahan bagimu. Insyaallah orang-orang yang pulang daripada majlis maulid, ketika dia menghadapkan baca ya Nabi salam alaik, dia pulang membawa rahmatnya Allah, dia pulang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala serta keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Kalau baca maulid ya ringkas saja. Sallallahu berdiri semua. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah,
Jangan lupa ya, ada kita ketika di antara guru kita jangan pernah kita duduk di tempat biasa duduk kita diduduki oleh guru kita. Tempat duduk guru kita jangan kita duduki. Ini ada penting. Jangan yang kata yang kedua, al-yamshi amamahu. Jangan engkau berjalan di depannya, jalan belakang. Ya, dan apabila kita kebetulan guru kita lewat, kita posisi kita lagi membelakangi, maka kita menghadap kepadanya. Kalau di Jawa, ya luar biasa ini. Ada pondok salah satu pondok kiai. Ya, semua santri itu kalau kiainya lewat itu berdiri. Bahkan jangankan santri berdiri. Jangan ketika kiai yang lewat santri berdiri. Ayamnya kiai, peliharaan kiai lewat santri itu berdiri. Saking jaganya. Ya, karena salah satu imam atau imam lain ada Imam Ghazali berbagi ketika beliau lagi ngajar, tiba-tiba pertengahan ngajar beliau berdiri kemudian duduk lagi. Tak lama beliau berdiri lagi duduk lagi sampai 3 kali. Hingga selesai daripada jam pelajaran, ada salah satu anak murid memperhatikan untuk bertanya, ya wahai guru, kenapa kau tadi berdiri ketika pertengahan mengajar kemudian kau duduk berdiri lagi? Tidak pernah terjadi kepada wahai guru. Kenapa? Dijawab oleh guru tersebut, wahai anak murid, kau tahu kenapa? Ketika tadi pertengahan pelajaran saya berdiri, kemudian saya duduk lagi sampai 3 kali. Karena di saat saya mengajar, saya berdiri tidak lain dan tidak bukan saya melihat di sana ketika saya lagi mengajar ada anaknya guru saya sedang bermain. Karena dia adalah anak guru saya berdiri sebagai penghormatan saya kepada guru saya karena anaknya guru adalah guru. Jangan pernah mendengarkan aib yang guru atau membicarakan guru. Kalau kita ada yang terakhir paling merupakan kata Buya Maliki, ya, ilmu itu akan melekat dengan murojaah, baik hafalan ataupun ilmu kita, dan akan berkah dengan khidmat mengabdi untuk pondok, mengabdi untuk guru kita, cucikan bajunya dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ridho dengan guru. Ilmu itu akan manfaat dengan ridho dengan guru. Setinggi-tinggi apapun, kalau kita keluar dari pondok pesantren tanpa ridho dengan guru, tidak akan manfaat. Allah a'lam bishawab. Ya, kita minta doa pada diri kita dan doa yang kita insyaallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل هذا جمعنا هذا جمعا مرحوما الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Saya mungkin yang dapat saya sampaikan sekurang-kurangnya saya minta maaf kepada ikhwan dan saudara semua dan kepada Allah saya minta ampun yang bukan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.